Mari teman-teman, sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Angelica Christ Anastasia. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan ini dan kami renungkan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kiranya kasih-Mu, karunia-Mu dan berkat-Mu menyertai kami, Tuhan Yesus. Kiranya firman ini juga dapat menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita buka pada Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jadi tema pada kali ini yaitu kita nggak perlu takut dengan apapun yang terjadi atau apapun yang akan terjadi pada kita, karena Tuhan itu selalu ada buat kita. Di sini saya yakin pasti teman-teman semua pernah merasakan takut, entah takut dalam hal yang kecil atau hal yang besar. Jadi kita sebenarnya tuh takut itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau sering terjadi atau sering membuat kita sampai menjadi ke arah yang negatif, itu sudah berlebihan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh takut, teman-teman, karena Tuhan itu selalu ada buat kita, selalu ada beserta kita. Dan di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saat kita merasa sedih, merasa senang, sekalipun merasa takut, Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan itu selalu ada buat kita, melindungi kita di saat kita itu merasakan perasaan apapun seperti sedih atau apapun itu, termasuk ketakutan. Jadi di sini kita tuh nggak perlu takut, guys. Walau kita punya masalah besar, masalah kecil, atau masalah lain yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, itu kita nggak boleh. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengontrol, dan kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu ada untuk kita. Karena Tuhan itu juga gak akan pernah meninggalkan kita gitu loh, guys, teman-teman. Jadi kita sebagai remaja Kristen juga harus yakin bahwa Tuhan Yesus, Allah kita, itu gak akan pernah ninggalin kita dan gak akan pernah membiarkan kita merasa sendiri sampai merasakan takut yang sampai mendalam, kayak kita jadi nggak mood makan, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, atau kita sempat nggak nyaman, nggak tenang. Itu Tuhan nggak akan pernah membuat kita seperti itu. Kalau emang kita jauh dari Tuhan, kita bisa merasakan hal yang seperti itu. Jadi kita hanya perlu yakin kalau kita itu selalu dilindungi oleh Tuhan, dan kita tuh nggak perlu takut sama Tuhan.
karena Tuhan selalu ada buat kita. Nah, pesan pada firman kali ini, sekecil apapun, sebesar apapun masalah kita nggak boleh takut. Kita harus bisa menghadapinya, karena kita tahu Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan Tuhan gak akan pernah membiarkan anak-anaknya pergi meninggalkan dia, dan dia pun juga gak akan pernah pergi meninggalkan kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman kali ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, dan apa yang kami firmankan ini, Tuhan Yesus, dapat menjadikan kami tidak akan takut lagi, tidak ada rasa takut yang menyelimuti hati kami. Jikapun ada, itu pun hanya sedikit dan tidak berlebihan. Karena kami tahu Tuhan Yesus selalu ada untuk kami, dan kami yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan terima kasih juga untuk firman-Mu ini. Kiranya apa yang difirmankan ini dapat kami serap dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga atas berkat-Mu pada hari ini yang telah menyertai kami semua dalam segala aktivitas kami. Terima kasih juga karena Kau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.